Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Sobat RRI dimanapun Anda berada. Podcast RRI kembali hadir seperti biasa. Kita angkat satu topik, ya obrolan ringan untuk saat ini yang pasti bisa memberikan bukan hanya sekedar cerita, tapi juga informasi-informasi yang kami harapkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Haris Hansor akan menemani Anda kurang lebih selama 40 menit lebih ke depan untuk cerita-cerita yang tentunya bukan saya sendiri menemani Anda di kesempatan kali ini bersama Pak Abdurrahman dan juga Pak Yesa, Abang Yesa lah mungkin saya panggil. Oke, kita kenalan dulu nih, Bang Yesa dari mana ini Bang Yesa? Ya, dari Palembang asli ya. Palembang asli ya? Ya, udah lama di sini, lama di Jakarta dan akhirnya kembali lagi ke Palembang untuk tugas di sini seperti itu, Pak. Tugas. Sudah berapa lama tuh tugasnya? Dari tahun 2017 masuk di 2017, Densus ya. 17 udah kurang lebih 9 tahun ya. Udah lama di bagian Densus. Tadi di Densus, nah ini dia jadi narasumber kita. Ada narasumber kita dari Densus, Pak Yesa, Pak Abdurrahman. Gimana kabarnya Pak Abdurrahman? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak Baik, Abdurrahman. sehat. Kegiatan sehari-hari apa nih sekarang nih Pak Abdurrahman? Sekarang ini kita buka laundry di rumah. Buka laundry. Iya. Ah. Kemudian sekarang lagi ada juga mengembangkan usaha pemotongan ayam. Oh, pemotongan ayam. Jadi pemotongan multi guna lah gitu ya Pak ya? Iya, mana berusaha bisa mencari yang dikerjain. ini Pak, yang terbaik atau Yang bagaimana. terbaik pasti. Bukan hanya Pak Abdurrahman, saya maupun juga Pak Yesa pasti cari yang terbaik semua ya. Baik, kita cerita ini ya Sobat RRI. Kalau dari judulnya ini, kita ambil topik mengenai lelah berkonflik, catatan perjalanan menuju titik kembali. Ya sebenarnya kalau kita bercerita dengan kondisi-kondisi sekarang, bukan hanya kondisi sekarang, tapi sebenarnya hal-hal konflik itu sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak zaman purba dulu ya Pak Yesa ya. Hanya saja motif dan juga kemajuan zaman yang membedakannya. Kalau boleh saya tahu, ini hubungan internal antara Bang Yesa dan Pak Abdurrahman ini gimana ini ceritanya nih? Ya. Dengan Ustadz Taib kita kan dulu mungkin berkonflik Pak Ustadz Taib ya. Dulu berkonflik. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan alhamdulillah diberikan jalan kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya kita sama-sama menjadi tandem, menjadi rekan untuk kemajuan negara Indonesia ini. Kolaborasi ya. Tapi bukan hanya sekedar kemajuan negara, kemajuan Indonesia, NKRI, tapi juga sebagai sisi kemanusiaan. Betul, sisi kemanusiaan paling penting. Ini bisa diceritain ini gimana sih ceritanya bisa dari adanya konflik sekarang menjadi kolaborasi gitu. Ya. Mungkin Pak Ustadz Taib nih yang paling. Pak Abdurrahman boleh lah cerita dulu Pak Abdurrahman. Pengalaman pribadi. Kenalan dulu dengan pemirsa kita ini Pak Abdurrahman. Iya, baik. Jadi mungkin kami bisa hadir di sini ini terkait dengan kegiatan kami sebelumnya Pak. Jadi waktu sebelumnya kami terlibat dalam kegiatan yang disebut oleh negara kita ini kegiatan terorisme. Nah, jadi kalau kami dulu menganggap bahwa kegiatan yang kami lakukan ini bukan kegiatan yang tidak baik, tapi kegiatan yang positif menurut kami. Normal saja iya. pada saat itu ya Pak ya. Kami menganggap bahwa kegiatan kami itu ya memang sudah seharusnya kami lakukan. Nah, tapi ya mungkin dari sisi pandangan negara tentu kami melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, jadi kegiatan terorisme yang menurut negara ini kami menganggapnya dulu adalah kegiatan jihad fisabilillah. Yang memang harus dilakukan ya Pak. Yang memang harus kami lakukan. Nah, jadi itu permasalahan dulu yang kami lakukan. Itu akhirnya kami berkenalan sama Pak Yesa Dan rekan-rekan ya. yang rekan-rekannya, akhirnya kami bisa berkomunikasi saat ini. Kalau dulu memang betul kata Pak Yesa, kami berkonflik. Saya sebenarnya tidak memusuhi para polisi, enggak. Tapi polisi memang pemahaman yang berbeda pada Iya. saat itu ya. Tapi karena kami melakukan tindakan yang menurut negara salah, ya terpaksa kami tadi berkonflik lah dengan Densus 88 dan polisi seluruhnya. Ini agak apa ya? Itu kalau boleh tahu konflik yang seperti apa itu yang sempat terjadi nih Pak Abdurrahman sama Bang Yesa dan juga rekan-rekan tuh Pak? Karena kami dulu Pak melakukan kegiatan ini atas dasarkan agama menurut kami. Jadi perintah agama kami diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Akan tetapi apa yang kami lakukan di Indonesia terutama itu karena
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akibatnya apa yang kami lakukan menjadi suatu yang salah menurut negara. Sebagai contoh, kami diperintahkan waktu itu, kami kan ikut jaringan Al-Qaeda, Pak. Jadi jaringan Al-Qaeda ini memang instruksinya dari Osama bin Laden. Kemudian ketika itu saya di bawah Nurdin M. Top. Yang mungkin kalau orang zaman dulu pahamlah siapa Nurdin M. Top kan. Iya. Nah, jadi saya langsung di bawah koordinasi dengan Nurdin M. Top. Jadi diperintahkan untuk memerangi Amerika dan sekutunya di mana saja berada ketika itu. Pokoknya semua yang berseberangan ya Pak ya? Ya, jadi yang berkaitan dengan Amerika dan sekutunya yang dianggap sebagai induk kekufaran, kekafiran di Indonesia ini, di dunia, itu harus kami perangi, Pak. Nah, memeranginya ialah dengan setiap ada warga negara Amerika atau sekutunya itu ya kita perangi. Karena Amerika waktu itu dianggap memerangi umat Islam. Siapa saja, nggak harus tentara, tapi rakyat juga diperangi oleh Amerika. Maka kami melakukan pembalasan di situ. Perintahnya begitu Pak, instruksinya. Perintah, kita juga tidak tahu untuk aturan-aturannya sendiri itu mereka yang buat sendiri dan aturannya berdasarkan apa dari mereka itu Pak? Itu di kajiannya bukan kajian undang-undang segala macam, tapi memang ada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang bisa kita pedomani ketika itu. Dan memang menurut kami waktu itu betul. Makanya ketika kami melakukan itu, ya kami tidak merasa melakukan kesalahan. Tetapi ya tadi kembali kepada pandangan hukum di Indonesia, apa yang kami lakukan itu suatu kesalahan. Ya karena kami terutama tentunya harus menyiapkan senjata, menyiapkan bom dan lain sebagainya. Yang ini tentunya melanggar aturan yang berlaku yang sesuai dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Ini sebenarnya agak apa ya, Pak Yesaya, kalau kita lihat agak seperti paradoks ya, menciptakan kedamaian dengan memulai kekerasan itu. Jadi kalau dari Pak Yesa mandangnya itu gimana itu Pak Yesa? Ya, meneruskan apa yang dikatakan oleh Ustaz Taib bahwa benar Pak, dari dulu kan bagi kaum mereka dulu bahwa untuk mendamaikan Indonesia ini dengan menegakkan negara khilafah. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Namun kan ini kan bertentangan dengan Pancasila. Akhirnya di sebelum tahun 2002 itu belum ada aturan tentang terorisme. Belum ada. Itu hanya tentang makar di KUHP kita. Namun setelah kejadian bom Bali 2002, itu baru muncullah Perbu Undang-Undang Terorisme. Nah, dalam di undang-undang tersebutlah yang mengatur tentang bahwa tindakan terorisme ini dapat dihukum seberat-beratnya seperti itu. Nah, kembali lagi kalau misalkan kita berbicara dengan paradoks menegakkan kedamaian tadi itu. Nah, inilah yang dialami oleh Ustaz Taib bahwa dengan cara yang salah kalau misalkan kita menegakkan kedamaian dengan cara membunuh orang-orang seperti itu kan. Dengan cara misalkan Amerika itu melakukan perang di Afghanistan dulu. Tapi di Indonesia juga itu diolok-olok oleh Afghanistan bahwa kaum pejuang Al-Qaeda di Indonesia ini itu mana sih pergerakannya seperti itu. Kalau sejarah di dalam buku JI ke NKRI itu ada sejarahnya bahwa kaum pejuang Al-Qaeda di Indonesia ini mana tindakan yang mereka lakukan. Makanya Ustaz Tarik kemarin kan disebutkan tadi bahwa ada gerakan-gerakan yang menimbulkan gerakan terorisme untuk memunculkan untuk membunuh menakut-nakuti Amerika tersebut seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau kita berbicara secara luas terorisme ini sebenarnya tindakan apa yang dilakukan seperti yang dikatakan tadi adanya perang dan segala macam sudah termasuk dalam hal terorisme juga sebenarnya ya, tanpa memandang satu agama apapun ya Pak Yesa ya. Jadi kalau bisa kita bicara terorisme bahwa tidak hanya Islam Pak yang bisa melakukan terorisme. Agama apapun bisa itu ada kelompok radikalnya. Betul, seperti di Irlandia ya. Di Irlandia, kemudian juga kejadian di tahun 2011 itu di New Zealand, penembakan di masjid oleh Virgin Terran. Itu merupakan radikalnya Nasrani. Jadi mereka tuh saat ini Pak, saya jelaskan bahwa perkembangan saat ini terorisme tidak hanya berdasarkan pada agama. Saat ini, kalau dulu kan memang murni agama, cekoki tentang agama Islam yang radikal, akhirnya dia melakukan jihad motif dengan dasar agama. Namun saat ini ada yang lebih mengerikan bahwa terorisme saat ini lebih mengarah ke ideologi yang ekstrim.
Artinya sayap kanan, sayap kiri, menentang kesetaraan. Tapi memang yang paling enak disentuh adalah menyentuh Agama tadi. seperti itu. Itu paling mudah disulut kalau agama itu kan Karena dasar, konflik ya. Untuk muncul konflik ya dengan agama seperti itu. Oke, Pak Abdurrahman, pasti tindakan ini ada pemicunya ya, saya yakin ya, dalam setiap kelompok yang memiliki aturan masing-masing, bukan hanya memandang sebuah kesalahan pihak-pihak, mungkin pihak pemerintah ataupun hal yang lain. Ada rasa kekecewaankah sampai terjadinya adanya tindakan-tindakan tersebut? Atau ada pemicu yang lainnya nih seperti itu? Memang tidak sama Pak. Kita disebut dari beberapa kelompok ini karena melakukan kegiatan yang melanggar hukum, katakanlah disebut terorisme. Cuman dari setiap kelompok ini tidak saling berkaitan sebenarnya. Jadi landasan yang setiap kelompok ini tidak sama. Seperti kami tadi, dasarnya karena memerangi Amerika di mana saja. Cuman ada kelompok lain yang memang sengaja memerangi kepolisian misalnya atau pemerintah Indonesia secara khusus. Jadi beda-beda. Beda motif, jadi semuanya mereka ya Pak ya? Iya, alasannya berbeda. Jadi karena ketika itu kami, ya saya kan untuk dengan kelompok-kelompok yang lain itu sebenarnya tidak saling kenal Pak, tidak nyambung sebenarnya. Malah mungkin saling berkonflik juga ya ada ya Pak ya mungkin ya? Kalau berkonflik mungkin tidak. Berbeda pemahaman. Beda pemahaman dasar. Makanya kalau kami, landasan kami ya tadi, karena mungkin karena kami gerakannya itu di awal-awal dulu di Indonesia, jadi masih murni untuk memerangi orang-orang kafir Amerika di mana saja berada gitu. Jadi kalau istilah orang Al-Qaeda itu bilang Amerika ini induk kekafiran, kepalanya. Makanya untuk memerangi ular, perangi kepalanya. Makanya kalau ketika kepalanya lemah, otomatis seluruhnya menjadi lemah. Begitu konsepnya. Makanya ketika itu kami hanya menerima arahan dari Al-Qaeda melalui Nurdin M. Top, dan kami menerima instruksi dari Nurdin M. Top. Gitu. Dan ini jaringan internasional ya Pak ya? Mungkin bisa dikatakan begitulah. Seperti itu. Jadi boleh agak sedikit mungkin bocoran ya Pak. Itu tuh antar komunikasinya gimana itu Pak? Apalagi sudah lintas negara kayak gitu tuh. Kalau kami murni hanya berkomunikasi dengan Nurdin ketika itu. Iya. Jadi memang kan Nurdin ini menjadi buron nomor 1 di Indonesia ketika kami masih berada di bawah instruksinya. Nah, jadi yang bisa bertemu Nurdin itu enggak bisa sembarang orang. Jadi kelompok saya itu ada beberapa orang. Yang bisa menemui Nurdin hanya saya sendiri. Menemui langsung atau menemui secara langsung. Langsung. Jadi memang ketika itu dia masih wilayah tinggalnya di Jawa. Jawa. Jadi kita yang ke sana begitu. Dan semuanya tersusun dengan rapi ya Pak ya? Iya, karena sistem Nurdin ini dia sel Pak. Jadi sel itu antar sel yang satu dengan yang lain itu tidak saling tahu dan saling kenal gitu. Oke. Jadi ini menarik sekali ya, karena mau tidak mau dengan kecerdasan yang dimiliki satu kelompok, rombongan Pak Yesa juga harus gak kalah cerdas juga harus untuk menangkap Nurdin M. Top ini kan seperti itu. Iya. Jadi kira-kira ada gambaran sedikit ya kesulitannya nih Pak Yesa? Iya. Jadi kalau dalam bukunya tentang sejarah terorisme di Indonesia ini, yang dibuat langsung oleh Kepala Densus kemarin tuh, bahwa betapa sulitnya menangkap rombongan Nurdin M. Top ini. Jadi mereka ini, benar kata Ustaz Taib, jadi mereka ini terdiri dari sel-sel. Dan satu sel dengan sel lain tidak tahu di mana itu posisi masing-masing. Jadi Ustaz Taib menemui Nurdin M. Top tuh hanya Ustaz Taib yang tahu. Oke. Itu untuk mencegah ke para kita polisi ini sulit untuk mendeteksi di mana posisinya. Karena komunikasinya terbatas, terbatas, dan itu berpindah-pindah. Jadi namun saat ini Pak, saya katakan bahwa kalau dulu memang sulit kita menangkap terorisme, sulit pelakunya. Tapi ini di zaman saat ini kita lebih sulit lagi mencegah penyebaran paham terorisme ini melalui media sosial. Lebih macam-macam ya Pak macam-macam lagi. Iya, dulu kita sulit menangkap pelaku, sekarang kita sulit untuk mencegah paham radikalnya, seperti itu.
Oke. Karena luar biasa saat ini perkembangan zaman ini kan, media sosial, informasi hoak disebar, informasi tentang propaganda tentang Indonesia ini adalah negara yang tidak pantas untuk berpaham Pancasila itu disebar gitu kan. Jadi itulah tugas kami untuk tetap menjaga Pancasila ini tetap berdiri tegak di Indonesia. Sampai akhirnya Pak Abdurrahman dan juga Pak Yesa bagian dari Densus bisa duduk Betul. sama-sama di sini saling Tapi bercerita. prosesnya panjang dulu. Panjang. Enggak semudah itu ya Pak Abdurrahman ya. Dari 2001 2002 Tante. Iya, kami 2008 Pak. 2008. Nah. 2008. Ditangkap oleh Densus, kemudian bebas tahun 2015. Nah, jadi prosesnya panjang, nggak serta merta kami mau bergabung berkomunikasi baik dengan Pak Esenda, tapi prosesnya sedikit gitu baru bisa nyambung, Pak. Untuk mengumpulkan kepingan-kepingan itu tidak mudah ya. Tidak Salah pasang pecah Iya, takutnya itu ya. Kalau Pak Abdurrahman sendiri dengan kondisi seperti itu pernah merasakan, mungkin pada saat itu pemikiran Pak Abdurrahman apa yang dilakukan itu benar ya Pak ya. Tapi ada satu titik yang membuat Pak Abdurrahman berpikir nggak apa yang dilakukan ini bertentangan gitu dengan hati nurani. Sebenarnya itu kalau bertentangan dengan hati nurani betul Pak sebenarnya. Kami landasan kita bertindak untuk kegiatan kami kemarin karena landasan agama yang saya pedomani. Cuman dari sisi lain saya juga melihat bahwa orang-orang yang kami anggap musuh ini seperti polisi, kemudian ada sipir penjara yang kami ketemui, itu kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan. Bahwa mereka itu orang Islam terutama ya. Kemudian perilaku mereka pun baik gitu. Dengan kami baik, kami diperlakukan juga baik gitu. Akhirnya kami muncul, kok kami berpikiran buruk kepada mereka sementara mereka dengan kami baik gitu. Jadi ada sisi seperti itu Pak. Jadi ketika itu kami awalnya kan kami kuat bahwa pendapat kami ini pendapat yang paling benar. Apa yang kami lakukan ini sudah paling benar begitu. Cuman lama-lama setelah kami bertemu dengan polisi dan lain-lain yang selalu merangkul kami, mengajak kami untuk kembali, itu kami berpikir ulang. Benarkah yang kami lakukan ini? Begitu. Karena apa yang kami lakukan ini menurut kami baik, tapi ternyata dari sisi hati nurani tadi, kok kita merasa kita salah begitu. Makanya kita kaji ulang. Biasanya kami tidak mau menerima ilmu atau masukan-masukan dari kelompok lain. Kami menganggap bahwa kelompok kami ini adalah yang harus kami pedomani. Jadi ketika ada masukan dari ulama atau kelompok atau yang lain-lain, itu kami tolak langsung. Nah, tapi dengan kami menemui orang-orang yang kami sebutkan tadi, itu kami mulai berpikir lagi, apakah memang harus seperti ini atau kami harus menerima saran-saran dari yang bukan di kelompok kami. Dan ternyata ketika saya lakukan itu, kita terbuka akhirnya bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya ada kekeliruannya, ada kesalahannya. Memang tidak semua yang kami lakukan itu melanggar syariat, tidak salah. Nah, betul. Tapi sebagian ada yang tidak pada posisi yang benar itu. Jadi kami mengkoreksi dan akhirnya bisa berubah sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami tadi. Itu pemahaman secara pribadi atau beberapa rekan-rekan juga memiliki pemahaman yang sama dengan biasanya Pak Abdurrahman? Diawali dari pribadi, Pak. Pribadi ya. Kemudian baru kita sharing Tukar dengan pikiran teman-teman, dengan yang lain. tukar pikiran dan sepakat. Akhirnya secara bersama-sama kita mulai bergeser. Ternyata tidak sendirian pada saat itu Pak Abdurrahman pemikirannya ya. Iya, betul. Kalau sudah sampai di titik kelompok itu, apakah ada kesulitan untuk keluar Pak Abdurrahman? Secara ikatan tidak ada, Pak. Jadi kita bebas. Kalau kita misalnya sudah nggak mau lagi di kelompok ini, silahkan. Nggak ada larangan, nggak ada yang melahan gitu. Tidak ada ancaman Iya, atau tidak apa? ada ancaman, tidak ada. Jadi tergantung dengan kita sendiri. Kalau kita memang sudah berniat berubah, maka kita akan berubah. Tapi ketika kita masih belum mau, otomatis tidak akan bisa bergerak, masih tetap seperti yang dulu gitu. Ini menjadi PR juga dan ternyata memang belum selesai pada saat itu Pak Yesa ya. Belum selesai. Jadi program kita di Densus 88 anti teror Polri ini bahwa
ada program yang namanya deradikalisasi. Artinya apa? Deradikalisasi itu adalah menghilangkan atau mengurangi sifat radikal dari seseorang. Seperti itu. Ini menjadi tantangan juga Pak. Jadi Ya? tantangan. Karena apa yang dihadapi ini bertolak belakang yang bisa kita katakan melawan kekerasan dengan kekerasan. Sementara rombongan dari Densus setidaknya ingin membuat pola pikir dari pihak yang bertentangan atau berkonflik ini bisa mengubah pola pikir. Iya. Jadi pilihannya pada saat itu apa? Jadi kalau dulu memang kita melakukan hard approach. Jadi tindakan yang melakukan penangkapan, keras sama keras itu kan dia keras, kita keras juga. Namun sesuai dengan sampai saat perkembangan zaman, jadi kalau kita ingin mengubah ideologi orang, kita tidak bisa melakukan kekerasan. Kita harus melakukan soft approach. Jadi kita harus melakukan reintegrasi sosial, berikan ke pendidikan, pemahaman agama yang lebih bagus. Kita temukan dengan ustadz-ustadz yang lebih moderat. Itu dilibatkan juga itu pemuka agama dari ya? tingkat penyidik, kejaksaan, pengadilan maupun dia nanti di lapas. Bahkan sampai keluar. Rombongan ex napiter disebutnya mantan narapidana teroris, sampai saat ini kita lakukan pembinaan. Pembinaan dari segi keagamaan, kita berikan bantuan sosial ataupun sediakan lapangan pekerjaan agar mereka ini tidak mengingat kembali ataupun bergabung kembali ke kelompok yang radikal tersebut. Seperti itu. Makanya sekarang Ustaz ada yayasan, ada pemotongan hewan, rumah pemotongan hewan. Itu dalam rangka kita tuh agar sebagai jalan untuk mengalihkan. Untuk mengalihkan bahwa akan mengulang lagi ke kelompok-kelompok mereka. Oke, sedikit Pak Abdurrahman, mungkin sedikit cerita Pak Abdurrahman bisa tergabung dengan kelompok itu dulu asal muasalnya karena satu pemahaman yang merasa sama atau mungkin ada motif yang lain ini Pak Abdurrahman? Ketika itu memang awalnya kita sudah berkecimpung di dunia dakwah Pak. Nah, jadi kita memang sudah sering kemana-mana untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah ketika itu saya berkenalan dengan saudara kami yang aslinya dari Singapura dia. Tapi ketika dia ketemu dengan saya karena dia keturunan India, kami mengira bahwa dia ya orang Indonesia yang keturunan India. Nah jadi ketika kita bertemu, saya cocok dengan dia dan dia cocok dengan saya. Akhirnya dia mulai terbuka bahwa sebenarnya dia ini adalah buronan asal dari Singapura. Kemudian dia menceritakan bahwa dia ikut dari jaringan Jemaah Islamiyah dan lain sebagainya, ikut sekarang lagi berjihad. Kemudian dia menyampaikan kepada saya bahwa jihad ini adalah wajib. Karena memang syariat Islam ketika itu tidak dipakai, terutama di Indonesia. Maka Indonesia ini adalah dikatakan negara kafir. Karena tidak menegakkan syariat Islam yang seharusnya bagi mereka. Iya, begitu. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana menerapkan syariat Islam ini. Nah, jadi karena saya dengan teman kami itu nyambung, istilahnya satu pemahaman, akhirnya saya bisa nerima apa yang dia sampaikan, saya terima. Dan akhirnya pemahaman ini bukan hanya sampai ke saya, karena saya memang aslinya banyak kenalan, banyak anggota-anggota organisasi juga. Maka ini saya kumpulkan mereka, saya sampaikanlah masalah jihad fisabilillah ini kepada kawan-kawan yang lain. Dan akhirnya kawan-kawan lainnya sebagian menyambung, menerima. Dan akhirnya kami membentuk kelompok Palembang gitu untuk kelompok jihad fisabilillah tersebut yang di bawah Nurdin M. Top. Nah, itu tujuannya untuk melakukan amaliyah jihad fisabilillah. Begitu. Jadi pertumbuhannya itu sebenarnya bisa dikatakan tanpa tanpa adanya kendali ya, sebenarnya secara tiba-tiba besar aja gitu ya. Ya Pak ya saya. Ya enggak langsung besar juga Pak. Karena pelaksanaannya itu sedikit demi sedikit. Cuman memang terakhir ya jadi besar, tapi awalnya hanya gerakan-gerakan biasa gitu, minimalis lah, enggak sampai yang macam-macam. Jadi tumbuh tanpa desain ya. Iya. Jadi saya menjelaskan bahwa perekrutan mode dulu dengan sekarang ini beda. Kalau dulu dia perekrutan yang manual. Artinya dari jelas gitu ya. Dari pengajian, dari pertemuan, terus juga ada teman yang ikut pengajian itu ataupun keluarga direkrut. Dan akhirnya dari kecil-kecil tersebut, namun keunggulannya adalah mereka sangat intim. Mereka sangat kuat
karena bertemu langsung seperti itu kan. Nah saat ini perekrutannya dengan mode media sosial, internet, melalui aplikasi WA, grup, propaganda Telegram seperti itu. Namun itu tidak menguatkan mereka. Akhirnya apa? Saat ini kejadian-kejadian teror lebih banyak ke pelaku yang sendiri-sendiri, Ustaz ya. Kalau bahasa kita lone wolf, serigala sendiri. Mereka tidak berkelompok. Mereka hanya berkasi lewat media sosial. Maka tidak jarang antara mereka itu justru tidak saling berkonflik ya. Berkonflik seperti itu. Ada yang keluar dari grup gitu kan. Masuk grup, ternyata nggak nyambung, keluar dari grup, masuk ke kelompok lain seperti itu. Nah ini membedakannya gimana Pak Abdurrahman? Apalagi kalau dilihat dengan kondisi dulu sepertinya ikatannya erat sekali ya. Bahkan sampai rela berani mati. Ya. Jadi kalau dulu Pak betul, memang ikatannya lebih kuat Pak. Jadi karena mereka bertemu langsung dan saling memberikan masukan-masukan, pemahaman. Nah, tapi kalau yang tadi melalui media sosial kan hanya sebatas pembicaraan lewat media kan gitu. Sehingga banyak yang tidak terlalu dekat komunikasinya. Nah, jadi ini masih menjadi kalau untuk suatu gerakan kelompok ini jadi tidak solid lah katakan begitu. Dan memang kalau yang melalui media sosial ini pergerakannya juga tidak tertata dengan baik, tidak terencana dengan baik, tidak terorganisir. Oke, jadi satu sisi di sini semakin banyak, tapi di satu sisi jadi keuntungan karena mereka bermain sendiri-sendiri. Iya, seperti itu. Jadi tidak ada desainnya, tidak ada sistemnya. Jadi berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi ya. Banyak tapi merepotkan. Banyak tapi merepotkan gitu kan. Kalau dulu jaringannya tersebar di mana aja tuh Pak Abdurrahman? Kalau secara jelas saya enggak paham juga Pak kalau Al-Qaeda itu di mana saja sudah ada gitu. Tapi untuk kami ya memang tadi karena sistem sel, kami hanya aktif ya di kelompok kita saja. Kelompok Palembang kita ya aktif hanya di Palembang. Jadi memang ada titik-titik yang memang sudah tidak turut campur dengan hal yang lainnya gitu ya. Ya jadi dengan sel-sel yang kelompok yang lain itu kita nggak komunikasi, nggak lebih fokus di area masing-masing ya Pak. Iya begitu. Oke, Pak Abdurrahman, dengan adanya kejadian penangkapan senior-seniornya mungkin ya pada saat itu, apakah ada pemahaman pemikiran yang membuat goyahkah atau bagaimana? Justru sebaliknya tuh? Justru kami termotivasi dengan adanya penangkapan yang Amrozi, Imam Samudra, itu malah jadi motivasi kita ketika itu Pak. Jadi ke-trigger ya Pak ya? Iya, jadi kami jadi bersemangat karena mereka ada yang sudah mendahului dan gitu. Dan kami menjadikan itu sebagai pedoman kita. Bahwa mereka saja berani mengorbankan seluruhnya yang dia punya untuk agama, kenapa kita tidak begitu? Nah, jadi akhirnya ya kita berjalan dengan kondisi ketika itu memang secara ekonomi kelompok kita di Palembang ini ekonomi menengah ke bawah Pak. Dan untuk kegerakan Amalia, untuk kegiatan-kegiatan kami menyiapkan bahan-bahan, berangkat ke sana, berangkat ke sini itu dananya kami kumpulkan sendiri. Jadi tidak ada kalau istilah orang itu disupport dana dari luar negeri untuk kegiatan ini, itu tidak ada. Atau kita nerima gaji bulanan itu untuk kelompok kita tidak ada Pak. Jadi memang untuk kegiatan itu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan harta dan nyawa. Jadi harta ya kita cari. Nggak bisa kita tidak punya kita cari gitu. Itu untuk pergerakan waktu itu. Nah, jadi yang istilahnya bahwa dan kita ikuti kegerakan ini karena mencari uang untuk kegiatan kita itu tidak ada. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya kita harus berkorban karena memang syaratnya begitu. Oke, baik, Sobat RRI, ini menarik sekali. Kalau kita tidak akan berbincang mengenai kejadian apa segala macam karena memang bukan waktunya. Justru ini menjadi titik balik bagaimana kita mengulang hal-hal ini menjadi sesuatu yang baru ya Pak ya, bukan mengulang kembali kejadian-kejadian yang lama. Masih bersama saya Haris Ansor, Bang Yesa, juga Pak Abdurrahman akan kembali selepas yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik Sobat RRI, masih dalam podcast RRI Palembang bersama Pak Abdurrahman dan juga Bang Yesa. Kalau sekarang sudah kembali aktivitas di tengah masyarakat ya Pak Abdurrahman ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Dan masyarakat dengan adanya saya kembali, mereka alhamdulillah tidak ada masalah, nerima dengan baik gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada ya, masalah. Pak, ya? Bahkan sebenarnya mereka ketika saya masih di dalam itu membantu keluarga lah secara ya sedikit-sedikit mereka ikut support keluarga kita karena mereka kenal saya sebelum ditangkap itu baik. Jadi yang mereka kenal itu kebaikannya gitu Pak. Ada keyakinan kalau ternyata Pak Abdurrahman sebenarnya hanya salah pandangan saja, iya. bukan sesungguhnya Pak Abdurrahman ya. Yang mereka kenal adalah Pak Abdurrahman yang baik, yang ngayomi orang lain, pendakwah yang seperti itu ya Pak ya. Iya, jadi bahkan ada yang mengira bahwa saya ini hanya korban saja Pak, gitu. Korban ya rekayasa lah begitu. Pak Abdurrahman merasa korbankah? Enggak. Enggak ya. Karena saya ditangkap ini ya memang karena saya melakukan gitu. Cuman orang yang tidak memahami mereka mengira begitu bahwa saya ini hanya korban rekayasa saja. Oke, pemahaman dari Pak Abdurrahman mengatakan kalau ada kesalahan itu dari sisi mananya kesalahannya Pak? Jadi setelah kita koreksi Pak, kegiatan kita memang jihad fisabilillah itu adalah syariat dalam agama kita, itu tidak bisa dipungkiri. Memang syariatnya begitu. Hanya saja untuk bisa berjihad fisabilillah, untuk melaksanakan amaliyah jihad fisabilillah itu syaratnya harus diikuti. Jangan hanya kita semangat saja, kita tidak memperdulikan syarat-syarat yang harus kita lakukan. Sebagai contoh bahwa jihad ini adalah amal jama'i. Amal jama'i itu berarti harus di bawah pemerintah, harus di bawah perintah pemerintah. Kalau zaman dulu harus di bawah perintah Amirul Mukminin. Jadi kalau tidak ada perintah dari Amirul Mukminin itu nggak bisa melaksanakan jihad. Dan ini yang dikesampingkan oleh kami dulu. Kami hanya membentuk kelompok kecil dan kelompok kecil itulah ketuanya kita anggap sebagai pemerintah kita. Berdasarkan pemahaman ya Pak ya? Pemahaman Iya, sendiri jadi, ya? Iya, jadi istilahnya tuh memaksakan diri Pak. Jadi seharusnya yang memerintahkan jihad itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin yang tertinggi dalam negara. Tetapi karena kita ingin melaksanakan jihad dengan kondisi yang ada, ya kita angkat ini saja, ketua kelompok bisa memerintah kita untuk melaksanakan jihad. Nah ini sudah tidak benar sebenarnya. Dan Indonesia sendiri, Indonesia ini kalau kita kaji bukan negara kafir, bukan. Indonesia ini negeri kaum muslimin. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah kaum muslimin. Yang harus kita jaga keamanannya, kenyamanannya di situ. Ketika kita melaksanakan jihad di negeri kita sendiri yang notabene adalah orang-orang muslim, maka kita akan menimbulkan kegaduhan di situ dan perpecahan di umat. Makanya ada kesalahan di situ yang kami pahami. Jadi jangan karena semangat kita memaksakan diri untuk melaksanakan amaliyah jihad fisabilillah. Karena syarat-syarat jihad fisabilillah itu banyak. Bahkan terakhir-terakhir saya mendengar ada kelompok yang mengatakan bahwa melemparkan batu ke polisi saja itu sudah jihad fisabilillah. Tidak sedikit yang seperti itu Bang Tidak Yesa, sedikit, ya? banyak. Dan sampai sekarang pun masih ada pemahaman seperti itu. Ya? Jadi pemahaman seperti itu yang berbahaya sebenarnya Pak. Jadi memaksakan diri untuk melaksanakan jihad dengan kondisi yang sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. Pakai motor gitu numbur pos polisi itu dianggap jihad. Nah itu pemahaman yang sangat-sangat keliru menurut saya. Dan tidak layak untuk dilaksanakan atau mengatasnamakan jihad. Oke, jadi kalau kita tidak berbicara, apalagi berbicara mengenai manusia tidak ada sepenuhnya benar ya Pak ya. Kalau ada kekeliruan di mata kita, akan lebih baik seperti apa untuk pemecahan solusinya nih? Seharusnya sebagai seorang muslimin ini Pak. Iya, makanya ketika kalau kita sadar kita salah itu seharusnya langsung berubah Pak. Harus kita
jangan kita teruskan. Cuman yang agak berat ini ketika dia salah tetapi merasa benar, itu yang agak repot. Makanya ketika kita berpaham bahwa yang bisa kita ikuti hanyalah pemahaman dari urutan kelompok kita saja, itu keliru Pak sebenarnya. Karena kelompok kita sendiri itu tidak pasti, tidak selalu benar, sudah pasti itu. Dan kita perlu masukan dari kelompok-kelompok lain atau ulama-ulama yang bukan dari kelompok kita. Betul, adanya diskusi. Nah, itu penting sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan orang-orang yang terlibat dalam gerakan terorisme ini, mereka hanya berpaham bahwa pemahaman dari kelompoknya saja yang bisa diikuti. Pemahaman dari kelompok lain itu tidak bisa, gitu, salah. Nah, ini pemahaman yang sebenarnya menurut kami sangat tidak baik, keliru begitu. Nah, Pak Yesa sendiri mungkin saya yakin juga sudah melihat dari pola-pola yang sudah sering terjadi beberapa kelompok yang ada untuk kelompok kekerasan ini. Apakah memang mereka tergabung ini berdasarkan pemahaman atau ada faktor-faktor lain, mungkin faktor ekonomikah? Ya. Jadi setelah kita lakukan penelitian, setelah kejadian misalkan ada pelaku teror seperti itu, salah satu faktor penyebab orang menjadi terorisme ialah ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Yang pertama, dia tidak kepuasan dengan pemerintah. Yang kedua, ketidakpuasan dengan keadaan ekonomi dia sendiri. Jadi rata-rata dulu sampai saat ini pun pelaku-pelaku terorisme ini rata-rata menengah ke bawah. Dan justru mereka memiliki pola pikir yang cerdas ya, Pak, ya? Cerdas. Bukan karena keputusasaan bergabung. Betul, ya. Iya. Rata-rata dia yang cerdas dan dia belajarnya sangat giat seperti itu. Tapi dia secara otodidak, secara sendiri. Tidak berguru ke orang lain yang lebih paham seperti itu. Ketidakpuasan dengan pemerintah tersebut ditambah lagi keadaan ekonomi yang sulit seperti itu. Akhirnya ada perekrut yang menawarkan dia. Tapi faktor utama bukan ekonomi ya Pak ekonomi, ya. Karena justru yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi, Pak Abdurrahman, justru kita harus berkorban secara ekonomi ya Pak. Betul. Ya? Itu kalau kita berlandaskan dengan jihad yang sebenarnya Pak. Jadi berkorban nyawa dan harta. Makanya kita harus berusaha memenuhi itu. Tapi ada juga tadi pemahaman-pemahaman yang muncul bukan berdasarkan pemahaman yang seperti itu Pak, ada. Makanya mungkin ada setelah diteliti ada yang karena ekonominya susah, akhirnya dia merasa banting setir pindah ke tadi tindakan terorisme. Jadi makanya tadi tidak semua yang kelompok-kelompok yang ada ini sama ininya alas dasarnya. Berbeda. Macam-macam alasannya. Macam-macam. Apapun alasannya bukanlah tindakan yang betul ya sebenarnya Pak ya. Pak Abdurrahman pertama kali terjun ke masyarakat pada saat itu gimana perasaan Pak Abdurrahman? Ketika kita sudah keluar atau gimana Pak? Ketika keluar pertama kali harus kembali berhadapan dengan masyarakat. Ketika kita bertemu ke masyarakat, intinya begini Pak. Orang menilai kita itu karena sebelumnya kita bagaimana. Ada teman-teman yang di masyarakat tidak baik, tidak aktif, otomatis masyarakat dengan dia ketika dia datang lagi tidak juga menyambut. Tapi ketika kita bergaul baik dengan masyarakat ketika itu sebelumnya, maka ketika kita kembali mereka menerima langsung Pak. Karena melihat Pak sosok Pak Abdurrahman. Iya, mau lebih kurang. Akan tetapi ya itu tadi, apapun yang saya lakukan ketika itu memang saya sadari tidak seharusnya saya lakukan. Ada beberapa yang harus saya perhatikan atau saya perbaiki. Tidak semuanya, saya tidak bisa mengatakan apa yang saya lakukan kemarin dan sebelum-sebelumnya itu adalah salah semuanya. Tapi ada sebagian yang harus saya koreksi dan saya perbaiki begitu. Oke, ini pertama kali ketemu dengan Pak Yesa ini gimana perasaan dari yang tadinya berkonflik harus bersatu, pasti ada kecanggungan juga ya Pak Pasti. Yesa? Pada awalnya memang canggung, namun kita setelah bertukar pola pikir seperti itu, akhirnya satu tujuan untuk menegakkan Indonesia tetap berjalan pada Pancasila seperti itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita sudah di penghujung kebersamaan nih Pak Abdurrahman, sekali lagi terima kasih banyak Bang Yesa, Pak Abdurrahman. Tapi sebelumnya mungkin saya tanyakan sebelum kita ada kesimpulannya. Andai waktu bisa diputar, apa satu hal yang ingin Pak Abdurrahman lakukan? Apakah ya tetap sama atau mungkin ada sesuatu yang ada membuat sebuah perubahan kah? Yang jelas begini Pak, kalau
saya menyadari ada beberapa kekeliruan yang kami lakukan, maka harus kita perbaiki. Ketika kita tidak mau memperbaiki yang sudah salah, otomatis kita akan berada pada jalur yang keliru, yang tetap salah. Makanya ketika ada masukan yang baik menurut ilmu kita, maka harus kita terima siapapun yang menyampaikan itu. Karena apa yang kita lakukan ketika kita menolak kebenaran itu suatu kesombongan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi tidak perlu memutar waktu, yang bisa diperbaiki kenapa tidak untuk kedepannya ya Pak ya. Yang jelas ke depan kita harus melakukan kegiatan yang positif, yang baik dan tidak merugikan masyarakat banyak. Oke. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ingin melakukan tindakan atau jihad fisabilillah bisa berpikir dengan baik, jangan hanya modalnya semangat, tapi tidak diiringi dengan ilmu yang pas, yang baik, maka takutnya mereka akan melakukan kesalahan yang besar begitu. Yang lebih besar lagi ya Pak ya. Oke, baik Pak Abdurrahman, mungkin sebagai penutup kepada Sobat RRI, pada pemirsa kita, apa yang disampaikan ini Pak? Jadi kepada pemirsa, pendengar sekalian, untuk lebih bijaksana dalam menerima ilmu. Jadi ilmu ini harus kita kaji dengan benar, terutama ilmu yang berkaitan dengan agama, jihad fisabilillah. Itu jangan mudah-mudah kita menerima dan langsung mengamalkan apa yang kita dapat. Karena belum tentu apa yang kita terima dan kita dapat itu benar dan memang harus kita lakukan. Karena ketika kita beramal tanpa ilmu atau ilmunya terbatas dengan ingin beramal yang besar, itu akan terjadi kekeliruan yang akan merusak atau merugikan orang banyak. Dikaji dulu, ditanyakan dengan orang yang lebih paham agar kita tidak salah dalam melangkah. Jangan merasa bahwa kita sudah benar sehingga menolak kebenaran atau yang disampaikan orang lain. Begitu. Jangan sampai menutup mata dan juga menutup hati ya Pak Ustaz. Betul Pak. Baik Pak Abdurrahman, terima kasih banyak untuk pesan-pesannya. Kita penutup ini Bang Yesa, apa yang disampaikan pada pendengar pemirsa kita? Jadi para pendengar RRI sekalian, yang paling penting closing statement saya adalah moderasi. Moderasi beragama. Jadi moderasi ini adalah jalan tengah kita untuk beragama, tidak berlebihan maupun tidak meremehkan agama, seperti itu. Jadi intinya adalah terapkan moderasi sebagai sumbangsi kita yang hakiki untuk Indonesia yang kita cintai, seperti itu. Oke, jadi kedamaian dan keamanan ini bukan tentang seberapa hebat kita punya senjata, tapi bagaimana cara kita merangkul kembali. Kembali seperti itu. Oke, sekali terima kasih banyak Pak Yesa, Terima kasih, Pak Abdurrahman dan juga pemirsa RRI, Sobat RRI dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk podcast RRI. Yang kita ambil temanya ini lelah berkonflik, catatan perjalanan menuju titik kembali harus kita cukupkan. Tentu masih banyak episode-episode lain yang akan kami hadirkan dalam podcast RRI selanjutnya. Saya Haris Ansor, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.